Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Salwa Nurmalasari Siregar dengan NIM 2907020. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah analisis dan evaluasi bisnis. Di sini saya akan mengambil tema tentang analisis kelayakan bisnis dan mengambil studi kasus PO Kerupuk Naila di Kecamatan 25 Kabupaten Pesawaran. Seperti yang kita sudah ketahui, analisis kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang isinya mempelajari secara mendalam tentang kegiatan bisnis ataupun usaha yang akan dijalankan untuk menentukan apakah usaha itu layak dijalankan dari berbagai aspek yang mendukung dalam bisnis. Baik, kita akan lanjutkan dari kebutuhan dana dan sumber dana. Jumlah dana yang diperlukan untuk mendirikan industri kerupuk PO Kerupuk Naila adalah sebesar Rp260.064.000. Biaya tersebut digunakan untuk modal investasi berupa aktiva tetap sebesar Rp231.105.000 dan modal kerja selama 1 bulan sebesar Rp28.959.000. Sumber dana yang digunakan untuk mendirikan usaha ini berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman dari beberapa pihak keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modal investasi. Di sini teman-teman sudah bisa melihat bagaimana tabel ini disusun secara rinci. Modal investasi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian alat ataupun mesin-mesin produksi, pembelian tanah dan gedung untuk kegiatan produksi, pembelian kendaraan atau alat transportasi, dan inventaris kantor. Seperti yang kita lihat di tabel, total investasi adalah Rp231.105.000 persis pada slide pertama, yaitu modal investasi berupa aktiva tetap sebesar Rp231.105.000. Oke, kita lanjut. Selanjutnya dalam modal kerja. Di sini juga teman-teman bisa melihat bagaimana tabel ini sudah disusun secara rapi, baik dari biaya personal, biaya kantor, biaya gedung ataupun rumah, instalasi, pembelian bahan per minggunya. Modal kerja ini adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional berlangsung. Modal kerja terdiri dari biaya tetap atau fixed cost, biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong bahan bakar, serta label dan kemasan plastik yang digunakan untuk membungkus kerupuk. Jumlah total modal kerja yang dibutuhkan per bulan adalah Rp28.959.000 yang mana bisa kita lihat pada total modal kerja di bawah. Yang mana teman-teman sudah bisa lihat semuanya ya. Dengan rincian Rp10.805.000 digunakan untuk keperluan biaya tetap dan Rp18.144.000 digunakan untuk keperluan biaya yang tidak tetap atau variable cost. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, ada biaya operasional. Biaya operasional itu merupakan semua biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian bahan baku kemudian diolah menjadi produk jadi. Ini juga bisa kita teman-teman semua lihat di tabel berikut bahwa total biaya operasional pada tahun pertama adalah Rp990.092.000. Tahun kedua pada Rp1.070.379.368. Dan pada tahun ketiga Rp1.156.009.789. Dan yang terakhir sesuai dengan jangka waktu penelitian ini pada Rp1.248.490.446.
Ini semua adalah biaya operasional yang sudah dilakukan dalam 4 tahun terakhir. Yang kelima adalah penerimaan perusahaan. Di sini penerimaan perusahaan diperoleh dari hasil penjualan yang pastinya kerupuk, yang apalagi pada kerupuk ikan. Kerupuk ikan yang dihasilkan ataupun dijual oleh PO Naila ini dibanderol dengan harga 13.000 per kilogram. Kapasitas produksi per hari adalah sebesar 300 kg kerupuk. Sehingga dengan jumlah hari kerja sebanyak 288 hari per tahun, maka kapasitas produksi per tahun sebesar 86.400 kg. Pajak penghasilan dihitung 1% dari omset penjualan. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan ini, teman-teman juga bisa melihat dari tabel penerimaan perusahaan dari PO Naila tersebut. Dan ada juga yang kelima adalah aliran kas. Penilaian kelayakan investasi didasarkan pada aliran kas atau cash flow dan bukan pada keuntungan. Hal ini disebabkan untuk menghasilkan keuntungan tambahan, pengusaha harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Itu menurut pendapat Alianto pada tahun 2010. Aliran kas atau cash flow PO Kerupuk Naila dapat dilihat pada tabel berikut. Kita bisa sama-sama melihatnya. Dalam laba setelah pajaknya adalah 119.254.199. Dan prosesnya pada 354.200.794. Kriteria kelayakan dalam aspek finansial. Kriteria kelayakan aspek finansial yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 4 kriteria. Kriteria tersebut adalah Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, yang ketiga Profitability Index atau PI, dan Payback Period atau PP. Perhitungan kelayakan finansial PO Kerupuk Naila ini diperoleh dari data hasil pengurangan aliran kas manfaat dengan pengurangan biaya-biaya yang menggunakan 100% modal sendiri. Tingkat bunga yang digunakan sebesar 9%, pajak dihitung sebesar 1% dari omset penjualan. Kita bisa dapat melihat perhitungan kriteria kelayakannya. Yang pertama adalah metode nilai sekarang atau Net Present Value atau biasa kita sebut dengan NPV. Perhitungan Net Present Value ini menghasilkan nilai NPV sebesar 226.745.626, yang artinya NPV lebih besar daripada 0, yaitu bernilai positif. Maka dengan ini bisa kita nyatakan usaha kerupuk PO Naila layak untuk terus dijalankan. Hal ini karena nilai NPV-nya bersifat positif atau lebih besar dari 0. Yang kedua ada PI atau Profitability Index, yaitu perbandingan antara jumlah nilai arus kas selama umur ekonomis dan pengeluaran awal proyek, bisa disebut dengan indeks profitability. Perhitungan di atas menghasilkan nilai PI sebesar 1,87, artinya PI lebih besar daripada 1. Sehingga ini PO Kerupuk Naila juga dinyatakan layak untuk dijalankan dan terus dijual. Internal Rate of Return atau IRR. Di sini kita bisa sama-sama kita lihat tabelnya, yaitu IRR 40% ditambah 1% dengan penghasilan dan pengurangan menjadikan IRR-nya 40,47%. IRR ini merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi. Perhitungan IRR di atas dapat diketahui bahwa nilai IRR yang diperoleh 40,47%, yaitu lebih besar daripada suku bunga yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu 9%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha PO Kerupuk Naila layak untuk terus dijalankan. Payback Period atau PP. PP merupakan ukuran untuk melihat jangka waktu yang dibutuhkan agar dana dapat diinvestasikan kembali.
Berikut perhitungannya, yaitu usaha ini tetap akan layak dijalankan karena nilai PP-nya lebih kecil dari batas waktu pengambilan yang ditentukan, yaitu 2 tahun 23 hari, lebih kecil pasti dari 5 tahun untuk umur ekonomis mesin. Hasil penelitian aspek finansial yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, kriteria NPV. Indikatornya bisa kita lihat, NPV lebih besar dari 0, maka itu positif dan usaha layak dijalankan. NPV lebih kecil dari 0, maka usaha tidak layak dijalankan. Hasil yang kita dapat tadi adalah 226.745.622, yang mana keterangannya dapat kita terangkan dengan layak. Yang kedua, kriteria PI. Indikatornya adalah PI harus lebih besar dari 1, maka usaha tersebut dapat kita katakan layak. Jika PI lebih kecil dari 1, maka kita nyatakan usaha tidak layak. Yang mana hasil yang kita dapat adalah 1,87 dan keterangannya adalah layak. Yang ketiga adalah IRR. Indikatornya adalah IRR lebih besar dari tingkat suku bunga 9%, maka usaha akan tetap layak dijalankan. IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga, yang tadi suku bunga kita 9%, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Hasil yang kita dapat tadi adalah 40,47%, yang mana keterangan yang terjadi adalah layak. Kriteria PP, indikatornya adalah PP lebih kecil dari waktu pengambilan mesin atau 5 tahun, maka usaha akan tetap layak. PP lebih besar dari waktu pengambilan mesin, yaitu 5 tahun, maka usaha tidak layak. Hasilnya kita dapat tadi 2 tahun 23 hari, maka kita nyatakan PO Kerupuk Naila akan layak terus dijalankan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini adalah berdasarkan hasil dari analisis kelayakan bisnis yang ditinjau dari aspek finansial dan aspek pemasaran pada usaha PO Kerupuk Naila, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk terus dijalankan berdasarkan perhitungan dan hasil penelitian dari beberapa kriteria kelayakan finansial. Maka dapat diketahui nilai net present value 226.745.626, profitability index-nya sebesar 1,87, internal rate of return sebesar 40,47%, dan payback period selama 2 tahun 23 hari. Maka usaha PO Naila akan selalu tetap layak untuk dijalankan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.